Teman-teman semua ya, tidak terasa kita sudah memasuki akhir tahun dan kembali ke awal tahun 2024. Tentunya teman-teman ya, banyak sekali kendala kita saat kita menjalankan rutinitas gitu kan. Baik itu kita sebagai pedagang roti goreng dan cakwe teman-teman. Nah tentunya saya sendiri selaku eh, pembagi konten ini ya teman-teman, terutama di konten pembahasan Odading dan Cakwe, ya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu menyupport ya sampai di akhir-akhir tahun ini gitu kan, seperti itu. Dan menjelang tahun 2024 harapannya kan masih sama teman-teman, kita selalu diberi kelancaran, kesehatan, dan usaha kita akan semakin berkembang. Begitu juga dengan teman-teman yang lainnya. Jadi kita sudah melewati di tahun 2023 tentunya teman-teman semua, banyak sekali pembelajaran yang kita petik. Jadi bukan hanya saya, begitu juga teman-teman yang lain, teman-teman dari subscriber, dan mungkin teman-teman yang nonton yang lain seperti itu di channel saya. Jadi perjalanan di 2023 tentunya teman-teman ya, begitupun saya pribadi gitu kan, yang melaluinya yang saat ini berada di Bandar Lampung seperti itu. Dan ketika saya membuat konten dulunya itu berada di Kalimantan, tentunya di sini ada satu hikmah tersendiri yang bisa kita ambil gitu kan. Jadi suatu kegagalan juga tentunya menjadi motivasi kita teman-teman ya. Jadi kadang usaha itu kan tidak semua yang seperti kita harapkan, yang ingin kita harapkan. Kadang rintangannya itu juga besar kan. Jadi semua itu tergantung kita akan seperti apa ke depannya. Jadi kita tidak boleh berputus asa. Nah pada kesempatan kali ini ya teman-teman, kebetulan ini di akhir tahun 2023, saya sendiri pas libur jualannya seperti itu, hanya bisa menggambarkan ya sedikit pengalaman, sedikit kendala, dan sedikit keberhasilan seperti itu pada teman-teman semua, bahwa intinya hal apapun itu pasti akan menemui suatu rintangan yang sangat berat gitu kan. Baik kita juga sebagai pedagang kaki lima, terutama untuk odading dan cakwe ya, tentunya banyak sekali yang sudah kita rasakan gitu kan. Saya sendiri ya teman-teman, berkecimpung di usaha ini gitu kan sudah lama, sudah lebih dari 10 tahun. Dan walaupun banyak kekurangan, di sini kita sambil belajar teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang pemula yang ingin belajar tentang usaha ini gitu kan, dan saya sendiri membuat konten ini semata-mata bukan untuk mencari hal yang lebih, artinya seperti itu. Jadi mungkin media saya juga kenal dengan teman-teman semua. Dengan adanya YouTube ini juga saya dapat sahabat, dapat teman, dapat subscriber. Walaupun kadang tidak satu persatu bisa saya jawab setiap pertanyaan, karena mungkin kesibukan kita masing-masing teman-teman ya. Mungkin begitu juga teman-teman semua gitu kan. Baik yang sudah berjalan usahanya, baik yang masih belajar, baik juga yang masih punya angan-angan ya untuk usaha cakwe dan roti goreng ataupun odading ini. Nah, tentunya dengan media YouTube ini salah satunya teman-teman ya, ajang kita silaturahmi. Mungkin di sini kita bisa saling mengkritisi. Saya juga seperti itu, harapan masukan dari teman-teman semua sehingga kita kedepannya itu bisa lebih baik dan seperti itu teman-teman. Nah pada saat ini teman-teman, saya memang waktu merintis di Bandar Lampung kemarin sudah saya buatkan konten, sudah 5 bulan merintis di Bandar Lampung teman-teman ya. Jadi bukan hal yang mudah dengan kondisi ekonomi yang berat seperti ini. Walaupun kita sebagai pedagang kaki lima, dagang kecil gitu ya di pinggir jalan, ya saya jalan rutinitas ini. Makanya dari 5 bulan awal kemarin sama sekali saya tidak libur ya, baru libur untuk hari ini dan ke depan beberapa hari kemudian. Nah tentunya teman-teman ya,
pas dengan kebarengan saya membuka usaha di Bandar Lampung itu, banyak juga teman-teman yang lain gitu kan, entah itu subscriber, entah itu teman yang mungkin yang lain lah gitu kan, sama-sama pas merintis gitu kan. Jadi bisa merasakan banget ya betapa beratnya perekonomian pada saat-saat ini, dan sebenarnya ini sudah hampir mulai menggeliat ya, menggeliat untuk baik seperti itu. Tapi ya tidak tahu, namanya kendala usaha itu pasti banyak banget teman. Pada saat sampai sekarang itu saya 10 tahunan lebih ya bercimpung di usaha ini teman-teman ya. Tentunya baru di 2 tahun terakhir ini, menginjak ke 3 tahun ini, saya sharing-sharing pada teman-teman melalui media YouTube, bahkan bisa menceritakan ya pengalaman, dan mungkin teman-teman sebagian merasakan apa yang saya share mungkin kurang kurang optimal, kurang bahasanya kurang puas lah gitu kan, karena kebetulan saya pas membuat konten-konten ini, usaha saya sudah tidak seramai-ramai dulu lagi, tidak seperti waktu saya merintis awal di Samarinda contohnya seperti itu, apalagi waktu di Palembang dulu dan di Jawa. Nah mungkin itu yang gambaran yang teman-teman lihat pada kami gitu kan, yang ada di lapangan, usaha kecil yang seharusnya tidak diposting kan seperti itu. Tapi ya saya mempunyai pengalaman itu buat bekal saya untuk bercerita gitu kan, bercerita, membagi ilmu gitu kan. Jadi dengan semampunya saya seperti itu, membagikan resep, membagikan pengalaman-pengalaman yang lain, itu nanti bisa menjadi suatu bahan perbandingan ya, bahan perbandingan teman-teman semua mungkin bisa melihat referensi dari channel-channel lain ketika belajar ya. Dan saya juga kebetulan membuat satu grup di Facebook, itu grup pecinta odading dan cakwe. Memang ada beberapa keinginan teman-teman ya di situ, ingin belajar usaha ini gitu kan, tapi mungkin ada yang kurang detail gitu kan, detail untuk mempelajari mereka gitu kan. Dan di situ bisa saya ingat teman-teman ya, begitu sulitnya ya, begitu sulitnya ketika kita itu ingin mencari sebuah ilmu gitu kan. Ya kalau mungkin kalau resep-resep di dunia kuliner lain, seperti contohnya ini kan, kuliner lain seperti donat gitu kan, kemudian gorengan-gorengan ataupun es, macam semacam es gitu kan, itu mudah sekali kita dapat teman-teman, mudah sekali kita dapat dan mudah sekali untuk belajar. Saya juga beberapa kali dulu pernah jualan es gitu kan, melihat di YouTube, dan hasilnya jadi, cuma memang rezeki belum di situ. Nah kalau kita sendiri untuk odading dan cakwe ini teman-teman ya, agak sedikit sulit gitu kan, rumit gitu kan. Jadi bahan ini sepertinya mudah dibuat gitu kan, mudah dibuat, tetapi setelah kita lakukan, setelah kita praktekkan, itu tidak segampang apa yang kita bayangkan gitu kan. Nah, mungkin beberapa teman-teman sudah nyoba, makanya ada beberapa teman-teman yang mereka nekat niat gitu kan, berkali-kali mencoba gitu kan, mencoba gagal, menggagal dan gagal, baru mereka memberanikan diri untuk usaha. Itu pun kadang belum 100% untuk bisa, sudah berani untuk usaha. Nah itu suatu keberanian ya teman-teman. Contohnya saya juga sendiri seperti itu, jadi belum seberapa berani, belum seberapa bisa gitu kan, tapi harus mampu ya, masih berani untuk memutuskan saya harus jualan odading dan cakwe ya, seperti itu. Karena kalau kita tidak nekat ya kita tidak akan bisa untuk memulai kan, seperti kalau kita mikirkan modal mungkin skill gitu kan, kalau 100% dari itu tercukupi, kita berat juga untuk mengeksekusi ya, artinya kedepannya kita harus memulainya gitu kan. Nah makanya dengan media-media YouTube seperti ini ya teman-teman ya, tentunya dari saya pribadi mungkin kalau sebagian besar mungkin belum bisa dikatakan seperti itu, mungkin sebagian kecil sudah ada di konten-konten saya, sehingga bisa teman-teman pelajari gitu kan. Dan bahkan ada beberapa orang gitu kan, beberapa mungkin ya awalnya dari subscriber datang ke tempat saya memastikan gitu kan, dan mereka akhirnya bisa juga jualan seperti itu. Jadi
apa yang tidak mungkin dan tidak bisa ketika kita mau melakukannya gitu kan. Jadi ya semua orang pasti punya keluhan, semua orang punya kekurangan, tapi abaikan itu ya teman. Artinya kita niat dulu, usaha dulu. Dan beberapa teman-teman juga yang notabene dari Jawa gitu kan, sampai saat ini ada yang nekat gitu kan. Kalau dipikir Jawa itu tempatnya jualan odading dan cakwe ya, kenapa tidak apa ya, meminta ataupun belajar dari orang-orang yang ada di Jawa kan, seperti itu karena di sana lebih banyak, lebih mungkin lebih spesifik dan lebih bagus lah, intinya seperti itu, sehingga seharusnya lebih berani untuk belajar di sana gitu kan, ketimbang kita melalui media YouTube ataupun kita yang berjauhan ya, seperti itu. Tapi itulah suatu gambaran realita kehidupan teman-teman ya, ketika kita belajar itu memang tidak mudah untuk memintanya, pasti ribet bahasanya kan gitu kan. Oke, tidak masalah ya teman-teman, yang penting teman-teman semua yang pemula ya tetap gigih, karena kalau punya ilmu, punya skill itu sampai kapanpun bisa digunakan. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir hari ini kita tidak bisa menggunakan itu, suatu saat pasti itu sangat bermanfaat bagi kita, terutama ya buat keberlanjutan hidup. Karena kalau kita mencari apa ya, pekerjaan yang mapan, mencari kerjaan yang besar hasilnya, yang mudah itu kan susah ya teman-teman. Jadi kalau kita dagang, kita punya harapan, membuka harapan itu gitu kan. Oke, jadi itu ya teman-teman, sedikit prakata dari saya di akhir tahun 2023 ini. Semoga apa yang menjadi suatu pengalaman buat kita lalu gitu kan, sama di tahun 2023, di tahun 2024 semoga kita lebih baik ya teman-teman. Kalau saya sendiri di tahun 2024 memutuskan ya bahwa tetap untuk jualan, tapi tidak untuk mengembangkan secara besar, karena saya harus konten teman-teman ya, mungkin akan membesarkan konten-konten saya, dan saya mulai berkarya di dunia lain seperti itu, artinya di konten kreator yang memang sudah berjalan di 2 tahunan. Jadi saya bukan berhalusinasi ya, merintis di konten kreator, baik itu YouTube yang memang berat sekali teman-teman ya, menurut saya berat sekali, dan juga di Facebook yang mudah-mudahan sedikit demi sedikit beranjak untuk menghasilkan gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman, sekali lagi selamat tahun baru, semoga di tahun baru ini dan kedepannya akan lebih sukses lagi. Oke, terima kasih, kita berjumpa lagi di tayangan dan video-video berikutnya.